Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pengembangan aplikasi kami yang bernama Findora, yaitu platform pelaporan dan pencarian barang hilang berbasis web di lingkungan kampus Institut Teknologi Baharudin Jusuf Habibie. Proyek ini dilatar belakangi oleh permasalahan tingginya frekuensi kehilangan barang yang berharga di lingkungan kampus. Sementara, wadah informasi saat ini masih tersebar dan tidak terpusat di grup chat umum. Oleh karena itu, target pengguna aplikasi ini dirancang secara inklusif untuk seluruh sivitas akademika, mulai dari mahasiswa, dosen, maupun staf administrasi. Secara arsitektur, aplikasi Findora dibangun dengan menerapkan konsep client server arsitektur demi memastikan performa sistem yang optimal. Di sisi front-end, kami menggunakan framework React.js untuk membangun komponen antarmuka pengguna. Pemilihan ini bertujuan agar tampilan aplikasi tidak hanya interaktif, tetapi juga tetap responsif saat diakses. Sisi backend, sistem dikembangkan menggunakan kombinasi Node.js dan Express.js. Bagian ini memegang peranan penting untuk mengelola seluruh logika bisnis serta menyediakan layanan RESTful API. Pada komunikasi data, proses hubung antara front-end dan back-end dijalankan secara asinkron melalui Axios dengan format pertukaran data yang sepenuhnya berbasis JSON. Program Findora dilengkapi dengan metode autentikasi berbasis JSON Web Token atau JWT untuk menjamin keamanan akses setiap pengguna secara real-time. Saat pertama kali mengakses sistem, pengguna akan disambut oleh halaman landing page. Halaman ini berfungsi sebagai halaman utama yang memberikan informasi singkat mengenai Findora sebagai platform pelaporan dan pencarian barang hilang di lingkungan kampus. Karena pada demonstrasi ini pengguna belum memiliki akun, maka langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan registrasi. Pengguna cukup memilih menu daftar, kemudian mengisi data yang diperlukan. Setelah seluruh data berhasil diisi dan proses registrasi selesai, sistem akan menyimpan seluruh data pengguna ke dalam basis data sehingga akun siap digunakan untuk mengakses aplikasi. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan login menggunakan email dan kata sandi yang telah didaftarkan sebelumnya. Pada tahap ini, sistem akan melakukan validasi data akun dan memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang dapat masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, setelah masuk sebagai user, kita disuguhkan oleh halaman dashboard. Nah, di sini pada demokan fitur pelaporan, pengguna tinggal menekan tombol laporkan barang, mengisi detail deskripsi, memilih kategori, lokasi, serta mengunggah foto barang phishing tersebut. Nah, setelah dikirim, laporan langsung muncul di feed teratas. Selanjutnya, kita akan login menggunakan akun dengan akses admin. Findora akan membuka halaman dashboard manajemen admin. Di panel ini, saya sebagai admin memiliki kontrol penuh untuk memvalidasi laporan masuk, memperbarui status barang yang telah sukses diklaim pemilik, serta berhak untuk menghapus laporan spam atau palsu. Di sini, saya kasih salah satu dari fitur utama, yaitu melaporkan barang hilang. Nah, di mana di sini terdapat beberapa input. Adapun kode pada front-end page ini, di mana itu dimulai dari FTTGSX, disinilah pengaturan dari routes-nya. Di mana untuk page barang hilang itu akan terrender pada routes lapor hilang di sini. Isi dari page barang hilang itu bisa dilihat dari komponennya. Di sini ada beberapa state yang kami simpan. Lalu letak kode di mana ketika ingin mensubmit barang hilang, yaitu pada function handlelist. Di mana handlelist pada function ini, semua daftar input akan mengirimkan request ke endpoint API items dengan metode post.
di mana endpoint ini digunakan untuk membuat barang baru dengan tipe barang hilang. Pada logik dari backend-nya itu kami buat di folder backend yang sudah kami buat. Nah, untuk pendefinisian kami buat di itemverse.js, di mana di sini kita menggunakan method post, dan di sini juga kami menggunakan 3 middleware. Yang pertama, verify token digunakan untuk cek apakah user terautentikasi. Yang kedua, upload item middleware yang digunakan untuk upload file menggunakan library Multer. Ketiga, validate item digunakan untuk memvalidasi input dari user sebelum masuk pada controller. Nah, di sini dari logic create ada di dalam item controller, di mana sebelum masuk ke item service, kita mengambil data-data yang sudah tervalidasi dan juga kita menyimpan photopad. Nah, setelah itu kita masuk ke item service create, di mana di sini kita menggunakan database transaction untuk mencegah bila terdapat satu query yang error, maka datanya di rollback. Nah, di mana di sini ketika item dibuat, maka aktivitas akan dibuat. Ini adapun logik aktivitasnya. Lalu database-nya itu kami menggunakan yaitu MySQL, lalu RM-nya yang kami gunakan yaitu Sequelis. Dalam proses pengembangan platform Findora, tantangan teknis utama yang kami hadapi murni berada di sisi admin, yaitu terkait masalah keamanan root security-nya. Tanpa proteksi yang kuat, user biasa memiliki celah untuk menembus dan mengakses panel manajemen admin secara ilegal langsung melalui URL browser. Sebagai solusinya, kami membangun middleware custom bernama Required Admin yang ditempatkan langsung di dalam folder front-end. Middleware ini bekerja secara ketat untuk mencegat, memeriksa, dan memvalidasi role akun pengguna di sisi klien, sehingga halaman khusus admin tidak akan pernah dirender jika diakses oleh akun yang tidak memiliki otoritas. Dan terintegrasi dengan sistem notifikasi otomatis ke akun user terkait. Terakhir, akan memperbaiki desain UI-nya secara menyeluruh demi menghadirkan visual antarmuka yang jauh lebih profesional, elegan, dan intuitif. Sebagai kesimpulan, platform Findora telah berhasil merealisasikan sentralisasi pelaporan barang hilang yang aman dan terstruktur di lingkungan kampus ITH. Namun, pengembangan kami tidak berhenti di sini. Untuk rencana pengembangan berikutnya, kami berkomitmen untuk menambahkan 3 aspek utama. Yang pertama, implementasi sistem pengarsipan data tahunan secara otomatis demi menjaga optimasi performa database. Kedua, kami menambahkan fitur analitik data pada panel admin untuk mendeteksi tren pengguna yang paling sering kehilangan atau menemukan barang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're